Om Swastiastu, halo apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan belajar materi pendidikan agama Hindu dan budi pekerti. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini ya. Om Swastiastu. Weda sebagai sumber hukum Hindu. Perkembangan hukum Hindu. Hukum Hindu adalah sebuah tata aturan yang membahas aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang menyangkut tata keagamaan, mengatur hak dan kewajiban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dan aturan manusia sebagai warga negara atau tata negara. Hukum Hindu juga berarti perundang-undangan yang merupakan bagian terpenting dari kehidupan beragama dan bermasyarakat. Ada kode etik yang harus dihayati dan diamalkan sehingga menjadi kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Aliran hukum Hindu diantaranya: 1. Aliran Yajnavalkya oleh Yajnavalkya. 2. Aliran Mitaksara oleh Vijñāneswara. 3. Aliran Dayabaga oleh Jimutawahana. Dari ketiga aliran tersebut, akhirnya keberadaan hukum Hindu dapat berkembang dengan pesat, khususnya di wilayah India dan sekitarnya. Dua aliran yang terakhir mendapatkan perhatian khusus dan dengan penyebaran yang sangat luas, yaitu aliran Yajnavalkya dan aliran Vijñāneswara. Adapun aliran yang mempengaruhi hukum Hindu di Indonesia yang paling dominan adalah Mitaksara dan Dayabaga. Sumber-sumber hukum Hindu. Weda Smrti sebagai sumber hukum Hindu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu 1. Kelompok Wedanga atau batang tubuh Weda. Bagiannya adalah Siksa, Vyakarana, Chanda, Nirukta, Jyotisa, dan Kalpa. 2. Kelompok Upaweda atau Weda tambahan. Bagiannya adalah Itihasa, Purana, Arthasastra, Ayurveda, dan Gandharva Weda. Kitab-kitab sumber hukum yang bersumber pada Weda diantaranya: 1. Kitab Sarasamuccaya. 2. Kitab Suara. 3. Kitab Siwasesana. 4. Kitab Purwadigama. 5. Kitab Purwagama. 6. Kitab Dewagama atau Kertopati. 7. Kitab Kutara Manawa. 8. Kitab Adigama. 9. Kitab Kertasima. 10. Kitab Kertasima Subak. 11. Kitab Paswar. Bidang-bidang hukum Hindu sesuai dengan sumber hukum Hindu yang paling terkenal adalah Manawa Dharma Sastra. Adapun pembagiannya terdiri dari: 1. Bidang hukum keagamaan. 2. Bidang hukum kemasyarakatan. 3. Bidang hukum tata kenegaraan. Kitab hukum Hindu yang pertama dikenal adalah Dharma Sutra. Ada 3 penulis yang terkenal adalah sebagai berikut. 1. Gautama adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan aspek hukum dalam rangkaian peletakan dasar tentang fungsi dan tugas raja sebagai pemegang dharma. 2. Apastamba adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok materi Vyavaharapada. 3. Baudayana adalah penulis kitab Dharma Sutra yang karya hukumnya
lebih menekankan pembahasan tentang pokok-pokok hukum seperti hukum mengenai bela diri, penghukuman karena seorang Brahmana, penghukuman atas golongan rendah membunuh Brahmana, dan penghukuman atas pembunuhan yang dilakukan terhadap ternak orang lain. Menurut kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu, keberadaan titel hukum atau Vyavaharapada dibedakan jenisnya menjadi 18, antara lain 1. Rinadana, yaitu ketentuan tentang tidak membayar hutang. 2. Niksepa adalah hukum mengenai deposito dan perjanjian. 3. Aswamiwikriya adalah tentang penjualan barang tidak bertuan. 4. Sambuya Samuttana, yaitu perikatan antara firman. 5. Data Syanapa Karma adalah ketentuan mengenai hibah dan pemberian. 6. Wetanadana, yaitu hukum mengenai tidak membayar upah. 7. Samwidyatikarma adalah hukum mengenai tidak melakukan tugas yang diperjanjikan. Selanjutnya 8. Kraya Wikrayanusaya, artinya pelaksanaan jual beli. 9. Suami Palawiwada, artinya perselisihan antara buruh dengan majikan. 10. Simawiwada, artinya perselisihan mengenai perbatasan. 11. Waparusya adalah mengenai penghinaan. 12. Danda Parusya, artinya penyerangan dan kekerasan. 13. Steya adalah hukum mengenai pencurian. 14. Sahasa, artinya mengenai kekerasan. 15. Stri Pundharma adalah hukum mengenai kewajiban suami istri. 16. Stri Dharma artinya hukum mengenai kewajiban seorang istri. 17. Wibaga adalah hukum pembagian waris. 18. Dyuta Samahwiya adalah hukum perjudian dan pertaruhan. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 6 menjelaskan bahwa seluruh Weda merupakan sumber utama daripada Dharma atau agama Hindu. Kemudian barulah Smriti, di samping kebiasaan-kebiasaan yang baik dari orang-orang yang menghayati Weda, serta kemudian acara, tradisi dari orang-orang suci, dan akhirnya Atmanastuti, rasa puas diri sendiri. Urutannya adalah 1. Weda Sruti, 2. Weda Smrti, 3. Sila, 4. Acara atau sadacara, 5. Atmanastuti. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, peninjauan sumber hukum Hindu dapat dilakukan melalui berbagai macam kemungkinan, antara lain 1. Sumber hukum dalam arti sejarah. 2. Sumber hukum Hindu dalam arti sosiologi. 3. Sumber hukum Hindu dalam arti formal. 4. Sumber hukum Hindu dalam arti filsafat. Dan 5. Sumber hukum menurut Weda. Ada beberapa penulis kitab Dharma Sastra, antara lain 1. Manu, 2. Apastamba, 3. Baudayana, 4. Wasista, 5. Sankalikita, 6. Yajnavalkya, 7. Parasara. Secara tradisional, Dharma Sastra telah dikelompokkan menjadi 4 kelompok menurut zamannya masing-masing, yaitu 1. Zaman Satya Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Manu. 2. Zaman Treta Yuga, berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Yajnavalkya.
3. Zaman Dua Parayuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Sangkalikita. 4. Zaman Kaliyuga berlaku Dharma Sastra yang ditulis oleh Parasara. Sloka kitab suci yang menjelaskan sumber hukum Hindu. Himpunan sabda suci Tuhan yang Maha Esa disebut Weda, dan bentuknya berupa syair-syair yang indah disebut mantra. Weda bagaikan seorang ibu yang membimbing mereka yang beriman untuk memperoleh kemakmuran, panjang umur, kehidupan yang penuh semangat kerja, kemasyhuran, kekayaan, dan kemuliaan. Sloka adalah sejenis puisi yang mengandung ajaran. Biasanya terdiri dari 4 lirik yang berirama, yang mengandung lampiran dan isi. Sloka dari kitab suci yang menggariskan Weda sebagai sumber hukum yang bersifat universal dalam Rigveda Mandala 9, Sukta 67, Mantra 32 sebagai berikut. Pawa manir yo adeti resebih sambram rasam tasmai saraswati duhe kesiram sarbir madu dakam. Terjemahannya, siapapun juga yang mempelajari mantra-mantra Weda yang suci, yang berisi intisari pengetahuan yang diperoleh para resi, Dewi Pengetahuan yakni Sang Hyang Saraswati, menganugerahkan susu, mentega yang dijernihkan, madu, dan minuman soma atau minuman para dewa. Selanjutnya kitab Sumerti menjelaskan sebagai berikut. Kamat mata na prasasta na caiwe hastia kamata kamyohi weda dikama karma yogasca waidika. Terjemahannya, berbuat hanya karena nafsu untuk memperoleh pahala tidaklah terpuji, namun berbuat tanpa keinginan akan pahala tidak dapat kita jumpai di dunia ini, karena keinginan-keinginan itu bersumber dari mempelajari Weda, dan karena itu setiap perbuatan diatur oleh Weda. Manawa Dharma Sastra bab 2 sloka 2. Hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat. Hukum Hindu adalah hukum agama dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum agama, hukum Hindu dapat disejajarkan atau disamakan dengan hukum yang lainnya yang berlaku di wilayah tertentu di mana umat sedharma berada, dalam arti yang sebenar-benarnya. Sebagai hukum agama, hukum Hindu disamakan pengertiannya dengan dharma yang bersumber pada reta. Dalam praktiknya di tengah masyarakat, memang tampak gejala yang bertautan antara hukum Hindu dengan hukum adat. Kitab-kitab hukum Hindu dalam bentuk kompilasi seperti Adigama, Agama, Kutaragama, Purwadigama, dan Kutara Manawang memang amat sering dijadikan sumber penyusunan hukum adat. Demikianlah hubungan hukum Hindu dengan budaya, adat istiadat, dan kearifan daerah setempat telah menyatu saling memelihara di antaranya. Keberadaan adat istiadat di Indonesia patut dipelihara guna mewujudkan cita-cita bangsa ini, yakni menjadi bangsa yang sejahtera dan makmur serta bahagia. Demikian tadi penjelasan tentang Weda sebagai sumber hukum Hindu. Semoga ada manfaatnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Paramesanti. Om Santi 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 Om.